Selamat pagi, Shalom. Kalau kita perhatikan cerita perumpamaan tentang anak yang hilang, kita sering bahas tentang anak yang hilang itu yang kembali. Tapi yang parah sebenarnya anak yang di rumah itu. Dia iri kepada orang yang diberkati Tuhan karena dia merasa orang itu tidak lebih baik dari dirinya. Kita pun kadang mengalami hal yang sama. Kita merasa kita lebih baik, lebih banyak doa, lebih melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Tapi kita mungkin lihat orang lain yang menurut kita seperti anak yang hilang itu dan dia diberkati. Kalau kita mengalami seperti itu, kita iri kepada anak-anak Tuhan yang lain. Ada jawaban Tuhan yang sangat bagus. Apa kata dia? Semua milikku adalah milikmu. Jadi kalau kita mengalami itu, sadarkan diri kita, semua milik Tuhan, milik kita. Kebutuhan kita berbeda setiap orang. Kesukaan kita juga berbeda. Karena itu hari ini Tuhan berjanji, Dia memberikan kepada kita apa yang diinginkan hati kita. Dalam Mazmur 37 dikatakan bergembiralah karena Tuhan. Keinginan hati kita dan keinginan hati orang lain beda-beda. Hari ini buang itu rasa iri, rasa cemburu, rasa merasa lebih benar. Karena segala sesuatu milik Bapa, milik kita juga. Dan nyatakan segala keinginan kita kepada Allah. Alkitab mengatakan, nyatakan segala keinginan kita. Tiap orang punya keinginan yang berbeda. Jadi kita tidak perlu iri, tidak perlu membanding-bandingkan. Karena segalanya kok milik Tuhan itu milik kita. Terpuji nama Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Semua kita melewati masa penantian. Dan masa penantian itu adalah masa pengujian iman kita akan kasih sayang Tuhan. Abraham harus menanti 25 tahun. Dan Abraham juga akhirnya bertindak sendiri juga. Saul juga menanti Nabi Samuel datang. Dia juga bertindak. Dan banyak sekali kita lihat contoh-contoh. Bahkan orang Israel waktu mereka keluar dari tanah Mesir, sering mereka nggak dapat air dan sebagainya. Hidup kita pun hari-hari ini, Allah ada dalam diri kita. Tapi segala sesuatu itu memang ada waktunya. Dan kita tidak perlu paksa. Kita perhatikan kalau contoh sederhana, telur ayam itu kalau lagi dieramin sama induknya. Kalau belum genap waktunya dieramin, kita jangan bantu. Baru 3 hari dieramin kita bantu buka itu, belum jadi anak. Jadi biarkan proses itu berjalan. Dan kita juga banyak hal dalam hidup kita yang kita pengen maunya hari ini jadi, maunya ini begini, maunya ini begini. Tuhan katakan segala sesuatu ada waktunya. Dan waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Jadi waktu kita menanti janji Tuhan, apa yang perlu kita kerjakan? Satu hal saja, menikmati Tuhan. Dalam buku Mazmur dikatakan, selain engkau tidak ada yang kuingini di sorga. Dan selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Jadi sebenarnya hidup kita adalah hanya untuk Tuhan saja. Waktu kita fokus kepada Tuhan, maka yang lain-lainnya silih berganti tak mengganggu kita lagi. Maka Paulus katakan, hidup bagiku adalah Yesus. Dan waktu hidup kita hanya bagi Yesus, maka setiap waktu dalam hidup kita menjadi indah. Lembah kekelaman menjadi indah, segalanya menjadi indah. Kalau kita merasa hari ini menanti terlalu lama dan sebagainya, artinya kita tidak puas dengan Tuhan. Saat kita puas dengan Tuhan, maka yang lain-lainnya itu tidak menjadi penting. Sama kalau orang sedang jatuh cinta pacaran. Bagi mereka waktu tidak jadi penting, tempat juga tidak jadi penting. Yang penting mereka bersama orang yang dia cintai. Kita, waktu kita puas dengan cinta Tuhan, kasih sayang Tuhan, kita tidak minta apa-apa lagi. Kita hanya mengatakan, aku hanya pengen bersamamu Tuhan. Dan waktu kita hanya pengen bersama Tuhan, dalam Matius dikatakan,
segala sesuatu yang dicari bangsa-bangsa akan ditambahkan kepada kita. Hari ini yang merasa lagi menanti, artinya kita lagi salah fokus. Waktu kita puas dengan Tuhan, maka tak ada lagi penantian. Tujuan kita sudah tercapai. Karena hidup bagi kita hanya Yesus saja, bukan yang lain. Jadi nggak perlu nantikan yang lain, karena yang lain hanya bonus saja. Tapi hidup kita fokus hanya buat Yesus saja. Pagi, siang, malam, hidup kita hanya buat Tuhan saja. Terpuji nama Tuhan.